pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menginstal package pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android Emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Pada emulator terlihat bahwa di sini terdapat halaman introduce atau halaman pengenalan aplikasi. Tampilan ini sering kita jumpai saat kita baru pertama sekali menginstal aplikasi. Kemudian halaman ini berguna untuk memberikan informasi awal dari penggunaan aplikasi. Jadi pada aplikasi ini ya kita diberikan informasi setiap halamannya tentang fitur, kemudian manfaat dan juga cara-cara penggunaan ya dari aplikasi ini. Sehingga jika telah informasi ini kita jumpai, baru kita menekan tombol done untuk mengakhiri. Ataupun jika pengguna ya telah memahami tentang penggunaan, bisa mengklik tombol skip dan akan diarahkan ke halaman terakhir, dan terakhir juga kita harus mengklik tombol done untuk ya pergi atau menuju ke halaman utamanya. Nah, jadi untuk membuat halaman introduce seperti ini pastinya memerlukan waktu yang lama. Jadi solusi bagi kita pengembang aplikasi yaitu salah satunya kita bisa menginstal package yang telah ada. Nah, apa itu package? Package adalah library yang berisi kelas dan function yang dapat digunakan berulang kali. Maksudnya, tampilan introduce ini oleh pengembangnya itu telah dibuatkan dalam bentuk package ya. Jadi kita tinggal menginstal, kemudian kita tinggal modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa ubah gambarnya, teksnya ya. Jadi dia hanya membuat template ya, semacam template, jadi kita bisa gunakan berulang kali. Jadi intinya Flutter mempunyai dukungan untuk menggunakan paket yang telah dibuat oleh pengembang dan dapat digunakan berulang kali, sehingga ya kita tidak perlu menulis kode dari awal ya, karena sudah ada. Nah, kemudian di mana kita bisa dapatkan paket ini ya? Untuk itu Anda dapat mengunjungi situs ya dengan alamat pub.dev. Nah, di sini terdapat paket untuk Dart dan Flutter ya. Di sini terdapat kelompok Flutter yang terfavorit, artinya kelompok paket yang terfavorit ya. Ini bisa Anda lihat, bisa lihat semua yang terfavorit. Kemudian melihat yang paling banyak digunakan ya, yang top. Nah, di sini bisa Anda lihat, ataupun Anda ingin spesifik ya dalam mencari, tinggal Anda ketikkan di sini misalkan introduce screen seperti ini. Oke, langsung enter. Oke, ini dia. Jadi nama paketnya itu adalah introduction screen ya. Oke, di sini juga terdapat beberapa paket ya yang berhubungan dengan keyword yang kita ketik tadi. Jadi akan tampil yang menyerupai. Oke, target kita adalah ini. Jadi ada informasi bahwa paket introduction screen itu mempunyai jumlah like sekian, poin dan popularity ya. Oke, kita bisa klik langsung untuk menuju detailnya. Nah, di sini terdapat dokumentasi cara penggunaan paketnya ya. Di sini ada informasi tambahan. Nah, di sini juga ada previewnya ya. Kemudian nama paketnya yang harus diinstal ya. Kemudian diberikan juga contoh-contoh kode programnya ya, yang bisa kita modifikasi, dan kita diberikan juga parameternya, penggunaannya untuk apa aja ya. Oke, jadi untuk menginstalnya juga di sini sudah terdapat ya, yaitu pada installing di sini ya.
Jadi langkahnya itu sudah dibuatkan 1, 2, dan 3 ya. Oke, pastinya kita akan buat proyeknya terlebih dahulu, baru kita akan mengikuti langkah-langkah yang diberikan pada dokumentasinya ya. Oke, kita kembali dulu. Oke, kita akan buatkan proyeknya, Ctrl Shift P, Operator New Project. Kita akan buatkan nama proyek itu mewakili nama aplikasinya ya. Misalkan kita buatkan intro. Oke. Dan akan kita simpan di Flutter Project. Oke. Kodenya sudah ready. Sekarang kita akan lanjut melihat dokumentasinya. Nah, pada dokumentasi, langkah pertama, kita disuruh menambahkan baris perintah ini pada bagian dependencies pada file pipespec.yaml ya. Ini saya copy. Oke. Buka pada pipespec.yaml, kemudian pada bagian dependencies ya. Ini. Oke. Di sini ada dua, yang satunya lagi ada tambahan yaitu dep_dependencies. Nah, di bagian ini digunakan untuk mode development, jadi untuk mode tester di kita, di pengembang boleh kita tambahkan di sini ya. Jadi untuk bagian mode rilisnya kita harus tambahkan di bagian dependencies ya. Jadi yaitu setelah paket Cupertino icon ya di bawah sini. Nah, jadi jika ada penambahan lagi, jadi ini tinggal Anda tambahkan lagi di bawah sini ya, di bawah sini. Nah, tinggal Anda tambahkan lagi. Nah, oke. Selanjutnya, langkah kedua, kita disuruh untuk mengetik perintah flutter spasi pub spasi get. Jadi flutter pub itu adalah perintah untuk manajemen file ya. Jadi apa saja perintah-perintah dalam manajemen file itu dapat Anda ikuti pada dat.dev/tool/pub/cmd, yaitu ya di sini terdapat banyak sekali perintah-perintah dalam memanajemen file ya. Ini dapat Anda pelajari langsung di websitenya. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini saya copy dulu. Nah, pada Visual Studio Code, perintah itu tidak perlu kita lakukan lagi ya. Maksudnya tidak perlu kita lakukan dengan manual ya, maksudnya. Jadi perhatikan saat saya Ctrl S simpan, nah si Visual Studio Code langsung menjalankan perintah flutter spasi pub spasi get ya, yang tadi di bawah ya. Coba saya undo dulu ya. Ini saya simpan. Nah, dia langsung menjalankan ya. Seperti ini. Nah, saya kembalikan lagi, saya simpan. Jadi setiap menyimpan, jika kita mengubah pada bagian dependencies, dia langsung menjalankan flutter pub ya, spasi get seperti itu. Oke. Jika Anda ingin manual, jadi Anda harus buka terminal, kemudian pastekan perintah tadi ya, flutter pub kemudian get ya. Oke, kita kembali lagi ya pada bagian instruksinya, yaitu langkah ketiga kita untuk sudah dibuka .code-nya, kemudian kita bisa langsung mengimportnya ya. Oke. Langsung saja pada bagian example. Nah, ini kita akan copy saja biar kita samakan ya. Sampai di sini kita copy. Oke, kita akan buka main.dart di sini. Ctrl A, kemudian kita paste di sini ya. Kita simpan. Oke, ini ada yang error, kita coba cek. Oh, errornya di bagian ini ya. Coba kita cek di main.dart. Itu penamaan kelasnya yaitu
app ya, tanpa ada my. Jadi ini kita langsung hapus saja kayak gini ya. Oke, kita simpan. Oke, errornya hilang. Jadi ini selesai. Nah, coba kita perhatikan bahwa kita tetap yang mengimport material, kemudian service masih dalam paketnya Flutter. Oke, kemudian kita mengimport yang introduction screen ya. Oke, yang barusan kita tambah. Kemudian pada previewnya kita ada gambar ya. Jadi image asset dia mencari pada folder asset. Jadi kita akan buatkan dulu folder asetnya. Oke. Kemudian kita akan masukkan gambar ya. Oke, coba kita lihat dulu pada dokumentasinya. Nah, untuk paket ini disimpan pada repository GitHub ya. Jadi GitHub ini merupakan social code. Jadi tempat programmer bersosial di sini. Jadi kita bisa men-share kode-kode kita untuk dipelajari oleh orang lain. Oke. Di sini kita lihat ya pada bagian example itu assets. Nah, gambarnya ada di sini. Ini dan ini. Oke, kita akan simpan dulu dengan manual. Save as. Oke, simpan di sini. Kemudian ini simpan di sini. Oke. Kemudian ini ya, satu lagi. Oke, selesai. Oke, ini kita kembalikan saja. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan gambar yang kita simpan tadi ya di asset. Tadi kita simpan di pictures. Ini saya copy dan saya pindahkan ke assets di sini ya. Oke. Oke, sekarang tetap seperti biasa kita buka pipespec.yaml di bagian asset ya. Ini saya uncomment. Nah, di sini nama foldernya itu adalah asset. Jadi ini akan saya ubah asset tambah s, nama gambarnya itu image img1.jpg. Saya hapus dulu. Kemudian saya gandakan ya, tinggal saya ubah ini 2, ini 3 ya. Oke, saya simpan. Oke, kembali ke main.dat, berarti udah sesuai ya. Jadi foldernya aset, gambarnya seperti yang ada pada GitHub ya. Jadi source-nya dia kita udah lihat, cuman ada 3 gambar. Oke, coba kita akan jalankan terlebih dahulu, yaitu dengan cara menekan tombol F5. Oke, sudah berhasil tampil ya. Jadi tinggal selanjutnya jika ini sudah berhasil kita install ya, kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita ya, baik itu gambarnya, tulisan ataupun kelas utamanya ya. Jadi tinggal langkah selanjutnya itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi jika di sini dia langsung mengarahkan ya, jika selesai dia mengarahkan ke halaman home di sini ya. Jadi Anda nanti bisa modifikasi ya. Jadi ini dipanggil saat intronya n ya. Jadi di sini. Nah, jadi Anda bisa buat kelas lagi, misalkan kelas akun.dart. Jadi bisa Anda arahkan ke halaman akun ya, misalkan ya, ke halaman akun page misalkan. Setelah Anda buat kelasnya lagi. Nah,
Jadi ini sangat memudahkan kita ya. Jadi kita tidak perlu lagi menulis kode ini dari awal karena sudah dibuatkan oleh pengembang, tinggal kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi Anda juga dapat membuat paket misalkan yang sering digunakan, terus Anda publish. Nah, itu cara-caranya dapat Anda lihat pada flutter.dev ya, yaitu pada bagian developing package and plugin. Di sini tertera bagaimana cara membangun atau cara mengekspor ke paket sehingga bisa digunakan berulang kali ya. Jadi demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.